Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang diagram TS. Karakteristik atau perairan ditentukan dengan memplot data suhu pada salinitas terhadap kedalaman. Hubungan salinitas dan suhu disastikan ke dalam diagram TS. Diagram TS adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu dan salinitas seperti yang diamati bersama pada misalnya kedalaman yang ditentukan dalam kolam air, eksualitas, identitas konstan sering juga digambarkan dalam diagram yang sama sebagai alat bentuk interpretasi tambahan yang berguna di laut. Kompleksitas TS tertentu lebih disukai yang mengarah pada prosedur identifikasi melalui definisi jenis air dan massa air dan distribusi mereka. Diagram temperatur salinitas TS perairan penting untuk dipahami karena bermanfaat untuk mengetahui sumber massa air perairan setempat. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik mengenai dinamika diagram TS di setiap perairan. Karakteristik diagram TS khususnya ditentukan oleh perubahan pola instrumental dalam 3 lapisan, yaitu air hangat di lapisan ke atas, air pertengahan, dan air dingin di laut bagian dalam. Suhu untuk diagram atau TS diagram digunakan dalam termodinamika untuk mengekspresikan perubahan suhu dan entropi selama proses termodinamika atau siklus. Ini adalah alat yang berguna dan umum, terutama karena hal ini membantu untuk mengekspresikan perpindahan panas selama proses. Untuk proses yang ideal, reversible area udara TS proses adalah panas yang ditransfer ke sistem selama proses. Contoh diagram menampilkan sebuah siklus termodinamika yang mengambil tempat di antara TH reservoir pada daerah yang berwarna merah. Kc adalah jumlah energi yang ditentukan di area sistem dan dingin reservoir. Daerah dalam putih W adalah jumlah tenaga kerja yang ditukar oleh sistem dengan lingkungan sekitar. Jumlah panas yang ditukar dengan reservoir panas merupakan jumlah dari dua. Energi internal dalam siklus tersebut adalah rasio area putih bekerja di bagian dengan jumlah total putih dan merah di daerah itu. Diagram TS. Kegunaan diagram TS. Oke, sebelum bahas apa itu diagram TS, mari kita bahas dulu pesan parameter yang selalu diukur dan sebuah peliharaan grafi. Jadi, dari 4 hal biasanya diukur dari sebuah penilaian ground grafik dan suhu dan salinitas. Suhu menurut Wikipedia adalah suhu suatu yang digunakan untuk mengukur suatu kenaikan penurunan dari derajat panas benda. Terus, apa hubungannya antara suhu dan salinitas? Yang ada hubungannya sama oceanografi. Suhu dan salinitas itu biasanya diupload ditanya untuk mengetahui karakteristik perairan ditambah dengan suatu parameter bagi kedalaman. Jadi cuma satu dan salinitas aja, nggak bisa dijadikan sebuah tolak ukur untuk menentukan karakteristik pikiran, harus ada kedalaman juga.
dan kurva di atas dapat dilihat pada yang smooth, ada yang kurang smooth. Untuk kurva yang smooth mendapat bahwa data yang diambil dari terhitung bagus karena ketika dibuat diagram tes yang menampilkan kurva yang smooth, sedangkan kurva yang tidak smooth kembalikannya. Data dapat kurang baik karena kurva menampilkan tampilan yang tidak smooth. Diagram pH merupakan diagram dengan sumbu X menunjukkan entafi H dan sumbu Y menunjukkan tekanan P. Biasanya diagram pH juga dilengkapi dengan garis-garis besaran lainnya, seperti garis suhu, entropi, dan jenis volume. Selain garis-garis besaran tersebut, di atas terdapat pula kubah saturasi. Kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fasa zat. Di dalam kubah merupakan daerah di mana fasa zat dari zat berupa campuran es dan cair. Di garis ini, zat dalam keadaan tepat jenuh gas. Jika sedikit saja ke kiri, maka sudah ada bagian yang mencair, dan jika sedikit saja ke kanan, maka sudah terjadi superheat. Superheat adalah keadaan di mana pada saat suatu zat yang sudah dalam keadaan gas jenuh kemudian mengalami kenaikan suhu. Gambaran diagram pH. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zahdi Mahmudin. Bagian saya adalah tentang refrigerasi. Refrigerasi ini adalah sebuah cara untuk membuang tingkatan suhu dari suatu produk atau ruangan supaya suhu di lingkungan tersebut menjadi rendah daripada sekitarnya. Pada prinsipnya, refrigerasi adalah suatu proses penyerapan energi dari panas yang tertutup lalu membuang panasnya keluar dari ruangan tersebut. Nah, dari proses refrigerasi ini terjadi antara lain proses penguapan. Nah, ada juga pemanfaatan. Dari penguapan ini langsung ada proses pemanfaatan. Lanjutnya adalah proses pengembunan. Ada lagi adalah proses pemuaian. Proses pemuaian ini adalah cara untuk mengatur atau membentuk refrigerasi supaya memuai atau mengembun, dan dengan maksud mempercepat terjadinya uap refrigerasi dingin pada evaporator. Bahan-bahan atau komponen dari refrigerasi ini salah satunya adalah kompresor. Kompresor ini adalah bekerja untuk menghisap, memanfaatkan, kemudian menekan uap refrigerasi supaya bersirkulasi ke semua sistem refrigerasi. Dari refrigerasi ini mempunyai siklus, yaitu siklus kerjanya mentransfer kalor dari media temperatur rendah ke media bertemperatur tinggi dengan menggunakan kerja dari luar sistem. Secara prinsip merupakan kebalikan dari siklus mesin kalor. Dilihat dari sini ada gambarannya seperti ini. Ini ada dua balok ya. Dua balok ini, yang pertama ini balok key in, dan yang bawah ini balok key quit. Dan di sini ada digambarkan ini adalah sebuah katup ekspansi, dan ini ada juga sebuah kompresor ya. Dan di sini prosesnya yang pertama itu nih, dari evaporator, balok bawah ini mengandung tekanan rendah, sedangkan di atas ini balok yang atas ini adalah mengandung tekanan tinggi. Jadi prosesnya ini seperti
kompresor lari ke sini, ibaratnya evaporator membuang energi evaporator, membuang energi dingin membuang energi panas menjadi dingin. Nah, gambaran gampangnya seperti ini. Misalkan di sini ada lingkungan yang panas, dan lingkungan yang panas ini ingin didinginkan, dan energinya itu dari luar dibuang untuk merendahkan suhu di dalam sini. Evaporator adalah mengubah air menjadi uap, menyisihkan residu mineral di dalam evaporator. Uap dikondensasikan menjadi air yang sudah hilang garam pada sistem pendingin. Efek pendingin diperoleh dari penyerapan panas oleh cairan pendingin yang menguap dengan cepat. Prinsip kerja evaporator. Evaporator adalah alat untuk mengoperasikan larutan. Prinsip kerjanya dengan menambahkan kalor atau panas untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat terlarut yang memiliki titik tinggi dan zat pelarut yang memiliki titik rendah, sehingga dihasilkan oleh larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Neraca energi itu dibagi menjadi 3, yaitu neraca energi total steady state, dan neraca energi pendingin, neraca energi boiler. Pertama, neraca energi total steady state adalah kecepatan panas masuk sama dengan kecepatan panas keluar. Panas di bawah pendingin ditambah panas dari heater sama dengan panas di bawah overflow ditambah panas di bawah dikurang panas silang ke lingkungan. Neraca energi di pendingin, panas di bawah air pendingin masuk plus panas di bawah uap masuk. Panas di bawah di istirahat keluar, panas ditambah panas di bawah air pendingin keluar. Neraca energi di boiler, panas dari heater sama dengan panas di bawah uap plus ditambah hilangnya ke lingkungan. Diagram pH dan TS-nya kurang lebih seperti ini. Nih diagram TS-nya kurang lebih seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Saya juga menjelaskan tentang kompresor. Kompresor ini yaitu suatu alat yang bertugas untuk menghisap uap refrigerasi dari evaporator, kemudian menekannya atau mengkompresnya dengan demikian suhu menjadi tekanan uap tersebut menjadi lebih tinggi. Kompresor juga berfungsi mengaliri refrigeran ke suatu sistem pendingin. Dalam sistemnya juga kompresor ini membutuhkan minyak lumas agar kompresor tidak haus saat terjadinya gesekan. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondensor adalah suatu jenis mesin penukaran kalor yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida kerja pada sistem tenaga uap. Fungsi utama kondensor adalah untuk mengembalikan exhaust steam dari turbin ke fase cairnya agar dapat dikompakkan kembali ke boiler dan digunakan kembali. Selain itu, kondensor juga berfungsi untuk menciptakan
backpress yang rendah. Pada exhaust turbin dengan backpress yang rendah, maka efisiensi siklus dan kerja turbin akan meningkat. Berdasarkan jenis media pendingin yang digunakan, kondenser dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satu kondenser pendingin air, yang kedua kondenser pendingin udara, dan yang ketiga yaitu kondenser evaporatif. Kondenser pendingin yaitu kondenser pendingin air dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kondenser air yang pendinginnya langsung dibuang. Yang nomor 2 yaitu kondenser yang air pendinginnya disirkulasikan kembali. Contoh kondenser pendingin udara yaitu ada 2 metode mengalirkan udara pada jenis isi, yaitu konveksi ilmiah dan konveksi paksa dengan bantuan kipas. Yang ketiga kondensor evaporatif adalah kondenser pada dasarnya adalah kombinasi antara kondenser dengan menara pendingin yang dirakit menjadi satu unit, atau kondenser yang menggunakan udara dan air sebagai media pendinginnya. Slide kedua, saya akan menjelaskan detail pada bagian-bagian pokoknya yang meliputi katup ekspansi. Katup ekspansi adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat aliran fluida sehingga tekanan sebelum katup ekspansi menjadi tinggi dan setelah katup ekspansi menjadi rendah. Katup ekspansi biasanya digunakan dalam sistem regenerasi, kompresi, uap. Secara teknis, katup ekspansi yang umum digunakan pada AC dan lemari es adalah berupa pipa kaliver, yaitu pipa yang memiliki luas penampang yang sangat kecil. Reguleran pada skru dapat mengalir pipa karena adanya kompresor. Kemudian pipa ini sebelum melewati katup ekspansi, sebaiknya tekanan rendah terjadi setelah melewati katup ekspansi. Ini ada input, tekanan tinggi, tekanan rendah, output. Proses pada katup ekspansi difungsikan tidak ada energi kalor yang masuk atau keluar sistem, sehingga energi kalor sebelum dan sesudah proses ini adalah sama atau dapat dikatakan isoterapi. Oleh karena itu, dari hukum kekayaan energi dan massa, proses ini dapat dituliskan menjadi dalam sebuah mesin pendingin R13-4A mengalami proses ekspansi pada sebuah katup ekspansi. Awalnya refrigeran memiliki tekanan 1 MPa dengan temperatur 40 derajat Celcius. Kemudian mengalami ekspansi sehingga tekanan menjadi 80 kMPa dan temperatur getaran saat keluar dari katup ekspansi. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Imron Maulana. Pada prinsipnya, COP merupakan perbandingan antara diserap output terhadap required input atau output yang diinginkan dibagi yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diharapkan tentu saja adalah cooling effect atau efek pendingin. Maka efek pendingin tak lain dan tak bukan adalah kalor yang diserapkan oleh evaporator. Sedangkan input yang diperlukan oleh kerja dari kompresor. Dan demikian dapat dirumuskan COP. COP tidak bersatuan dan Q evaporator dalam watt dan W kompresor dalam watt juga.
Q evaporator M dikali H2 kurung buka H2 dikurang H1 kurung tutup, dan W kompresor M dikali kurung buka H3 dikurang H2 kurung tutup. Kurang lebih seperti ini rumusnya. Ini rumusnya kurang lebih seperti ini. Dan M ini bukan M dot ya, ini M dengan titik di atas ini yakni dengan laju aliran massa. Ini laju aliran massa refrigeran dalam satuan kilogram per second, di mana adalah entalpi keluaran evaporator atau inputan kompresor. HI entalpi evaporator keluaran katup ekspansi, dan H1 itu entalpi inputan evaporator keluaran katup ekspansi. H3 entalpi keluaran kompresor atau inputan kondensor. Dengan demikian kop dapat disederhanakan ini seperti ini. Kop kurung buka H2 dikurang H1 atau H3 kurung buka H3 dikurang H2. Kurang lebih seperti ini kop dapat disederhanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.